Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa yuyassiruhu asira wa yajburu kasira wa atubu ilaihi wa astaghfiru wa kana rabbuka basira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, yang telah menciptakan kita semua dengan sebaik rupa dan yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Di antara nikmat-nikmatnya yaitu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dinantikan oleh orang-orang Islam, bulan yang dimana doa-doa pasti dikabulkan. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, seutama Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang pegawai yang tak bergaji, seorang direktur yang tak berdasi. Beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu ad-dinul Islam. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu adalah anugerah Allah yang paling berharga, namun sering terabaikan. Islam mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan usia dengan beriman, beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebaikan maupun kesabaran, agar hidup kita menjadi berkah. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang makna dinantikan oleh umat Islam untuk meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya bagi kita semua, saudara pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah setengah bulan kita lalui, apa amalan yang kita lakukan sehingga nanti selesai bulan Ramadan kita mendapatkan berhasil meraih gelar at-taqwa, yaitu gelar setinggi-tingginya gelar yang dimiliki oleh orang mukmin. Kita tidak tahu, saudara, Allah pertemukan bulan Ramadan kali ini bukan karena usia kita masih panjang. Allah pertemukan bulan Ramadan kali ini bukan karena masih ada waktu yang harus kita gunakan. Tapi Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan kali ini, hari ini, bulan ini, karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Berapa banyak Ramadan yang telah kita lewati, berapa banyak Ramadan yang telah kita lalui, tapi tidak mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh sebab itu, Allah beri lagi, Allah kasih lagi bulan Ramadan di tahun ini agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita meraih ampunannya, agar kita meraih gelar at-taqwa, yaitu gelar setinggi-tingginya gelar yang dimiliki oleh orang mukmin. Bapak Ibu pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dambin ajdaru ayu ajjalallahu taala." Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya li sahibil uqubah fid dunya, bagi para pelakunya di dunia, ma'a ma yadahiru fil akhirah, bersama dosa yang telah ia simpan untuknya di akhirat. Mislul bagyi wa qati'atir rahim, yaitu dosa orang yang berbuat zalim dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Banyak orang yang mampu berpuasa, banyak orang yang mampu tahajud malam, banyak orang yang mampu menyantuni anak yatim, banyak orang yang mampu bersedekah. Tapi kalau sudah soal memaafkan silap salah orang lain, berat, ujian berat. Nabi Muhammad SAW berpesan, sil man qata'aka, sambunglah silaturahim dari siapa yang pernah memutuskan silaturahim. Makna hadis tersebut yaitu Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk menyambung tali silaturahim kepada orang yang pernah memutuskan tali silaturahim. Bapak Ibu pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sifat orang bertakwa. Wal kaziminal ghaid, dan adapun orang-orang yang menahan amarah, wal afina anin nas, dan adapun orang-orang yang memaafkan orang lain. Salah satu ciri sifat orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain. Laisa syadidu bid-duru'ah, orang yang hebat bukan orang yang menang bergulat. Orang yang hebat bukan orang yang menang pancu. Orang yang hebat bukan orang yang punya tenaga. Innamasyadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang hebat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Bapak Ibu pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang barat tidak silaturahim maju. Orang barat tidak silaturahim kaya. Orang barat tidak silaturahim banyak hartanya. Mereka tidak menyebutnya dengan silaturahim. Mereka menyebutnya dengan family gathering. Mereka menyebutnya dengan coffee morning. Mereka menyebutnya dengan network. Tapi substansi makna yang tersirat di dalamnya adalah silaturahim. Ingat, jangan angkuh, jangan sombong, jangan one meat show, jangan pernah merasa kita bisa menegakkan sendiri dunia ini. Nabi Isa alaihissalam kurang hebat apa? Tubariul akma wal abrasa biidnillah. Dia mampu menyembuhkan orang buta, dia mampu menyembuhkan orang sakit kusta, dia mampu membuat orang lumpuh tegak berdiri. Wa ituhrijul mauta biidnillah. Dia mampu membuat orang hidup, dia mampu membuat orang mati hidup kembali dengan izin Allah. Tapi dia tidak sendiri. Wa itqala Isa bin Maryam lil hawarin, dan ketika Isa putra Maryam berkata kepada pengikutnya, qala man ansari ilallah, dia berkata, siapakah yang mau ikut aku dalam menegakkan agama Allah? Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya yang mampu membelah Laut Merah, menyeberangkan 6.000 Bani Israel ke Palestina. Hebat, gagah perkasa. Tapi lihat doanya. Rabbisrahli sadari, ya Tuhanku,
lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dalam lisanku, wa yafqahu qauli, supaya mereka faham dengan perkataanku, waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah salah seorang saudara, kawan, sahabat menjadi pembantuku dalam menegakkan agamamu. Lalu bagaimana dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau doa-doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Sebelum beliau minta, Allah sudah kabulkan. Apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan apa yang kamu minta, ya Muhammad, aku beri, ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sendiri dalam menegakkan agama Allah. Dia ditolong oleh orang tua yang santun, Abu Bakar As-Siddiq. Dia ditolong oleh anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Dia ditolong oleh anak orang kaya yang dermawan, Utsman bin Affan. Dia ditolong oleh anak muda yang cerdik dan bijaksana, Ali bin Abi Thalib. Dan perempuan yang luar biasa, yaitu Khadijatul Kubra wa Aisyatur Ridha. Ingat, jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Bapak Ibu pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.